Halo guys, balik lagi bersama Mimin di sini. Oke, kita akan melanjutkan cerita sebelumnya dari Nitian Season atau NTZZ. Yuk, kita langsung pada video terbaru. Xiao Zhang, kau sedang bermimpi jika ingin menghabisiku. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Lu Chen yang tengah berlutut tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian cincin leluhur di antara jari-jari kanannya berkelebat dan sebuah jimat gelap muncul di tangannya. Ketika Tanyun melihat jimat itu, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia lari dengan putus asa. Dengan pencapaian Tanyun dalam seni jimat, dia bisa tahu sekilas bahwa apa yang dipegang Lu Chen di tangannya adalah jimat leluhur penghancur tingkat atas yang begitu kuat hingga cukup untuk menghabisinya. Lu Chen melambaikan tangan kanannya dan jimat penghancur leluhur tingkat atas terbang ke arah Tanyun dengan kecepatan yang tinggi. Pada saat yang sama, Lu Chen memanggil seperangkat baju besi untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, Tanyun memanggil baju sirah leluhur dari senjata Dao tingkat atas tepat jimat itu meledak. Seketika, badai energi yang dahsyat menyapu seluruh formasi pedang, menyelimuti Lu Chen yang dilindungi oleh baju besi dan juga menyelimuti Tanyun. Tanyun merasakan energi penghancur menekannya dari segala arah. Sebagian dari kekuatan mengerikan itu menembus armor Tanyun dan mengalir ke tubuhnya. Seketika itu juga dia memuntahkan darah. Pada saat yang sama, Tanyun merasakan daging dan darahnya meledak, tulang-tulangnya retak, dan organ-organ dalamnya rusak parah. Tanyun memuntahkan darah, merasa pusing, dan kemudian kehilangan kesadaran. Lu Chen yang dilindungi oleh baju besi tidak berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dia juga memuntahkan darah dan baju besi di tubuhnya meledak. Dia mengeluarkan nolongan lemah dan tragis. Kekuatan jimat penghancur leluhur tingkat atas itu begitu kuat sehingga ketika badai energi yang bergulung menghantam tirai formasi dengan kecepatan tinggi, seluruh tirai formasi pedang pembunuh Dewa Hongmeng benar-benar mengembang dengan cepat seperti bola. Di luar formasi, lihat semuanya. Apa yang terjadi? Mengapa formasi pedang yang dibentuk oleh Xiao Zhang meluas? Ya, aku juga merasakan energi dahsyat yang tampaknya mengalir keluar dari formasi pedang itu. Pada saat ini, terutama para dewa di bawah ranah alam Raja Dao merasa ketakutan. Di puncak menara dewa, Kaisar Shiso tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berkata, formasi pedang Xiao Zhang akan hancur. Begitu Kaisar Shiso selesai berbicara, Yunxi sangat cemas. Dengan suara yang menggelegar, formasi pedang pembunuh Dewa Hongmeng yang menyelimuti arena pertempuran menjadi hancur berkeping-keping. Setelah formasi pedang itu hancur, angin kencang melolong dan badai energi yang menakutkan melesat. Kaisar Agung Shiso tiba-tiba mengainkan tangan kanannya. Seketika, gelombang energi tak terlihat muncul dari langit di atas arena pertempuran Tongtian dan sebuah tangan raksasa transparan pun muncul. Tangan raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi cakar dan menggenggam badai energi. Seketika badai energi itu dengan cepat dihancurkan oleh cakar raksasa itu. Tanyun yang tidak dikenali dan Lu Chen yang sekarat jatuh di arena pertempuran Tongtian. Sanger di kursi di menara ilahi, guru besar Dao King tiba-tiba berdiri. Tubuh halus Yunxi bergetar. Dia berdiri dari tempat duduknya, matanya dipenuhi air mata. Pada saat ini, para penonton yang baru saja pulih tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berdiskusi. Bagaimana ini mungkin? Keturunan Kaisar Lu Jundao dan pengawal pribadi Putri Ketujuh semuanya terluka. Ya, Lu Chen berada di tingkat ketujuh alam Tao, sementara Xiao Zhang hanya berada di tingkat pertama alam leluhur. Katakan padaku, siapa di antara mereka berdua yang terluka lebih parah? Siapa yang masih bisa berdiri? Menurut pendapatku, meskipun Lu Chen kehilangan lengan kirinya dan dadanya ambruk,
dia masih berada di alam tahu tingkat ke-7. Dia pasti bisa berdiri lagi. Sedangkan Xiao Zhang, dia sama sekali tidak bisa dikenali. Wajahnya penuh tulang dan darah mengucur dari mulutnya. Jelas sekali, organ dalamnya telah rusak parah. Sulit baginya untuk berdiri. Menurutku, Xiao Zhang ditakdirkan untuk gagal. Sementara para penonton berbisik-bisik, Yunxi yang tengah duduk di kursinya menatap Tanyun yang terbaring tak bergerak di genangan darah di arena pertempuran Tong Tian. Pandangannya kabur karena air mata, hatinya hancur, dan dia terus mengirim pesan memanggil nama Tanyun. Kaisar Shishu melihat apa yang dilakukan Yunxi dan berpikir, mungkinkah Yu Er jatuh cinta pada Xiao Zhang? Tidak, itu tidak akan terjadi. Bahkan jika Xiao Zhang adalah murid dari kakak senior Dao King, dia berasal dari keluarga yang sederhana. Bagaimana mungkin si Er menyukainya? Saat semua orang tengah memikirkan urusan masing-masing, suara batuk lemah terdengar dari arena pertempuran Tong Tian. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Lu Chen yang telah kehilangan lengan kirinya dan terluka parah. Darah mengucur dari ketujuh lubang tubuhnya. Dia mengeluarkan tangan kanannya untuk menopang dirinya di tanah. Lalu perlahan-lahan dia berdiri. Melihat pemandangan ini, sorak-sorai terdengar. Lihat semuanya, Lu Chen telah berdiri. Ya, Lu Chen benar-benar berdiri, tetapi napas Xiao Zhang tidak teratur. Jelas bahwa lukanya lebih serius. Dia pasti tidak bisa bergerak. Dia pasti kalah. Sementara semua orang berbicara, di lantai atas kuil, Helian Mengde mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Setelah semua orang tenang, Lu Chen yang hendak jatuh tersenyum sambil memuntahkan darah. Tawanya kecil, tetapi mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Lu Chen menunjuk ke arah Tanyun yang sedang terbaring di genangan darah dengan mata terpejam. Lalu dia mencibir, Xiao Zhang, bukankah kamu sangat sombong? Kalau begitu, mengapa kamu tidak bangkit dan bersikap sombong lagi? Sayang sekali, kamu bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Tepat ketika Lu Chen mulai terhanyut dalam kesombongan, dan ketika semua orang berpikir bahwa Tanyun pasti akan kalah, tiba-tiba suara lemah terdengar. Lu Chen, jangan terlalu cepat merasa bangga. Tidak sulit bagiku untuk berdiri. Mendengarkan hal ini, Yunxi berdiri dari tempat duduknya dengan gemetar. Matanya yang berkaca-kaca menampakkan kegembiraannya tidak dapat disembunyikannya. Hal yang sama berlaku untuk guru besar Dao King. Lihat semuanya, itu Xiao Zhang. Seseorang berteriak dan mata semua orang tertuju pada Tanyun. Namun, Tanyun yang tergeletak di genangan darah perlahan membuka matanya yang berdarah dan menatap Lu Chen yang senyumnya membeku. Ternyata kamu tidak mati. Lu Chen membalakan matanya, dan ketika dia memikirkan tentang kehilangan telinga dan lengan kirinya, niat membunuh yang tak berujung melintasi matanya. Saat Lu Chen melambaikan tangannya, kekosongan beriak seperti air, dan pedang ajaib yang jatuh tak jauh melayang ke udara dan ditangkap ke tangan kanannya. Baiklah, bagus sekali. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Sambil memegang pedang ajaib di tangannya, Lu Chen berjalan menuju Tanyun selangkah demi selangkah dengan susah payah. Tidak, jangan habisi dia. Yunxi menggelengkan kepalanya dengan keras dan berteriak. Xiao Zhang mengaku kalah. Melihat Tanyun tidak segera berbicara, Yunxi tiba-tiba berbalik dan menatap Kaisar Shishu dengan memohon. Ayah, Xiao Zhang terluka parah. Jika dia masih bisa berbicara, dia pasti akan menyerah. Ayah, tolong beri perintah dengan cepat. Jangan biarkan Lu Chen menghabisinya. Mendengarkan ini, Kaisar Shishu mengerutkan kening.
dan tidak segera berbicara. Bagaimanapun, ini adalah lamaran yang dilakukan di hadapan banyak orang, dan aturannya adalah tidak boleh seorang pun boleh ikut campur apa yang akan dipikirkan orang lain jika dia campur tangan. Melihat Kaisar Shizou ragu-ragu, Yunshi buru-buru menatap guru besar Dao-King. Setelah Dao-King yang agung mengangguk pada Yunshi, dia pun membungkuk pada Kaisar Agung Shizou. Tepat saat dia hendak berbicara, suara lemah dan tegas datang dari arena pertempuran Tongtian. Kamu tidak perlu mengemis belas kasihan, itu melanggar aturan. Dao-King yang agung menggoyangkan tubuh tuanya dan menoleh menatap Tanyun yang tergeletak di genangan darah. Tanyun menatap Dao-King yang agung dan berkata, "Lagi pula, aku tidak akan pernah mengaku kalah." Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Xiao Zhang sudah sampai pada titik ini dan dia masih tidak mau mengakui kekalahan. Ya, senior Dao-King ingin membantunya menyelamatkan hidupnya, tetapi dia dengan bodohnya menolak. Benar sekali, kurasa dia tergila-gila ingin menikahi putri ketujuh. Lu Chen masih bisa berdiri dan berjalan perlahan sambil menghunus pedangnya. Tapi bagaimana dengan dia? Dia jelas terluka parah. Bahkan bergerak pun mungkin merupakan kemewahan. Dia masih ingin melanjutkan kompetisi. Kurasa dia tidak ingin hidup lagi. Ketika kebanyakan orang memfitnah Tanyun, Yunshi melihat penampilan Tanyun yang menyedihkan. Hatinya berdarah. Entah sejak kapan tangannya yang halus telah terkepal erat. Kuku-kukunya menancap di telapak tangannya, dan samar-samar terlihat darah mengalir keluar. Sanger, jangan bertindak bodoh. Hidupmu itu penting. Dao-King Daoshun berteriak keras. Dia juga memikirkan Tanyun dan tidak ingin dia kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Jangan marah, aku tidak bercanda. Aku harus memenangkan kejuaraan. Tidak seorang pun dapat menghentikanku. Tidak seorang pun yang bisa. Setelah Tanyun selesai berbicara, apa yang terjadi selanjutnya menggerakkan semua orang yang hadir. Armor leluhur Santian yang dikenakan Tanyun menghilang. Saat armor itu menghilang, apa yang muncul di pandangan semua orang adalah tubuh Tanyun yang sangat menakutkan. Pada saat ini, hampir 70% daging dan darah Tanyun telah rontok dari tubuhnya, memperlihatkan tulang-tulang putih di banyak tempat. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dari luka-luka di dada Tanyun, terlihat jelas organ dalamnya penuh dengan retakan. Semua orang tidak dapat mempercayainya. Bagaimana Tanyun masih bisa sadar jika lukanya sudah parah? Kalau itu orang lain, mereka pasti sudah pingsan. Tak seorang pun dapat mengetahui obsesi macam apa yang menopang Tanyun untuk tetap terjaga. Semua orang tengah merenung. Tanyun tiba-tiba memuntahkan darah, dan di hadapan semua orang, dia berusaha keras untuk berdiri. Apakah Xiao Zhang gila? Mengapa dia melakukan hal itu? Apakah karena kecantikan putri ketujuh? Ketika semua orang berbisik-bisik, sedikit yang mereka tahu bahwa Tanyun melakukan ini bukan karena kecantikan putri ketujuh, juga bukan untuk tujuan menikah dengan orang yang berkuasa dan menjadi menantu Kaisar Shizou. Tanyun melakukan ini hanya karena satu alasan, yaitu untuk menepati janjinya. Pada saat ini, Yunshi menatap Tanyun. Pandangannya kabur karena air mata. Dia menangis saat menyampaikan pesan. Tanyun, jangan memaksa. Aku benar-benar tidak mau. Jangan khawatir, bahkan jika Lu Chen atau Qikong menang, aku tidak akan menikah. Sebelum Yunshi sempat menyelesaikan perkataannya, Tanyun menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, Yunshi, selama aku di sini, tidak ada pria yang bisa menyentuhmu kecuali kamu bersedia. Ini adalah janji yang kubuat padamu. Mendengarkan suara lemah Tanyun, air mata sedih Yunshi ditelan oleh air mata kebahagiaan dan emosi. Tanyun, terima kasih banyak. Tapi sebelum Yunshi sempat menyelesaikan perkataannya, suara Tanyun terngiang di benaknya. Tidak ada tapi, aku tidak akan pernah mundur. Ketika Tanyun mengirim pesan, Lu Chen yang memegang pedang ajaib telah tiba 10 kaki di depannya.
Xiao Zhang, kamu sudah lama tidak bisa berdiri. Sepertinya aku harus membantumu. Begitu Lu Chen selesai berbicara, dia mengerahkan seluruh tenaganya, meraung, dan benar-benar melompati raksasa setinggi 10 kaki itu dan menendang dada Tan Yun. Di tengah suara hantaman keras itu, Tan Yun menyemburkan darah, tertendang puluhan kaki jauhnya, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Yunsi berdiri dari tempat duduknya, suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Jangan memaksa, aku mohon. Yunsi sangat cemas. Dia sebelumnya mengira bahwa Tan Yun akan mampu melawan Lu Chen yang sedang mengalami kesulitan. Tetapi Yunsi tidak pernah membayangkan bahwa luka yang dialami Tan Yun begitu serius, hingga dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Tan Yun, kamu sudah dalam kondisi seperti ini. Mengapa kamu masih saja berusaha keras kepala? Yunsi sudah memohon ketika dia mengirim pesan kepada Tan Yun. Napas Tan Yun pendek dan dia mengangkat kepalanya dengan susah payah menatap Yunsi yang menangis di menara dewa dan berkata dalam transmisi suara, apakah kamu tahu bahwa Lu Chen penjahat ini sama sekali bukan lawanku? Demi janjiku padamu dan untuk menghabisi binatang buas ini, aku Tan Yun akan bangkit meskipun harus merangkak. Kata-kata Tan Yun sangat menyentuh hati Yunsi. Tiba-tiba Yunsi menyadari bahwa inilah arti sebenarnya dari Tan Yun. Hati Yunsi tersentuh. Pada saat ini dia tiba-tiba merasa bahwa tidak ada pria di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan Tan Yun. Mata Yunsi berkaca-kaca dan dia menangis kepada Dao-King Daozun. Guru, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin dia menyerah, tetapi dia sama sekali tidak mau mendengarkan diriku. Dia terlalu keras kepala. Dao-King menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Pada saat ini, Yunsi hanya bisa berdoa dalam hati agar Tan Yun selamat. Lu Chen datang ke Tan Yun sambil terengah-engah dan menendangnya lagi. Bukankah kamu sangat gila? Kau bertekad untuk tidak mengaku kalah. Kalau begitu, jangan hanya berbaring di sana seperti orang tak berguna. Berdirilah, ayo cepat. Menghadapi penghinaan Lu Chen, Tan Yun yang tergeletak di tanah dengan luka serius dan dalam kondisi yang mengerikan sangat marah. Bola kemarahan berkobar dalam hati Tan Yun. Dengan darah menggantung di sudut mulutnya, dia menatap Lu Chen yang gemetar dan mendekat ke arahnya selangkah demi selangkah. Suara serak dan dingin keluar dari mulut Tan Yun. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menghabisimu. Pada saat ini, mata Tan Yun berangsur-angsur memerah karena marah. Dia hanya punya satu pikiran dalam benaknya, yaitu menghabisi Lu Chen. Suara serak bagaikan suara binatang buas keluar dari tenggorokan Tan Yun. Dia melupakan rasa sakitnya dan suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhnya. Itu sebuah potensi. Inilah potensi yang dapat dirangsang saat seseorang menghadapi kematian. Meskipun daya tahan potensi ini tidak kuat, ia dapat membuat seseorang kembali normal dalam waktu singkat. Lu Chen datang di depan Tan Yun dan menginjak dadanya yang berdarah. Pada saat kritis ini, Tan Yun yang tergeletak di tanah berlumuran darah tiba-tiba melompat dan muncul di atas kepala Lu Chen. Tan Yun berbalik di udara dan kaki kanannya yang hampir berubah menjadi tulang tiba-tiba menghantam bahu kanan Lu Chen. Seketika, dengan suara retakan tulang yang jelas, lengan kanan Lu Chen meledak. Di tengah ratapan, darah berceceran dan lengan yang patah berterbangan dari tubuhnya. Lu Chen yang sudah terluka parah sama sekali tidak dapat menahan serangan Tan Yun. Tubuhnya tiba-tiba terjatuh, lututnya tertekuk, dan dia berlutut dengan berat. Tan Yun yang sedang sekarat baru saja mengerahkan segenap tenaganya untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Dia meludahkan darah dan jatuh ke udara. Terdengar suara renyah saat Tan Yun hendak jatuh. Dia memanggil pedang pembunuh Dewa Hongmeng.
sambil memegang pedang di tangannya. Dia berdiri di depan Lu Chen untuk mencegah dirinya terjatuh. Lu Chen gemetar ketakutan setelah kehilangan kedua lengannya. Dia tergeletak di tanah, menggelengkan kepalanya dengan keras. Suaranya bergetar. Xiao Zhang, aku menyerah, ampuni hidupku. Sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Darah terus mengalir keluar dari mulut Tan Yun. Dia memaksakan diri berdiri tegap, mengacungkan tinggi pedang pembunuh Dewa Hongmeng di tangan kanannya dan hendak menebas Lu Chen. Melihat Tan Yun hendak menghabisi Lu Chen, para penonton yang menyaksikan pertarungan tiba-tiba ketakutan dan terdiam serta tersentak. Kau tahu, Lu Chen bukan orang biasa. Dia adalah keturunan Kaisar Lu Jundao. Jika dia terbunuh, akibatnya tidak terbayangkan. Xiao Zhang, ampuni nyawanya. Di kuil, tubuh tua Helian Mengde bergetar dan dia bergegas menghentikannya. Tan Yun berhenti dengan pedang di tangannya, menoleh dan menatap Helian Mengde. Begitu dia berbicara, darah mengalir keluar dari mulutnya. Mengapa kamu ingin menghentikanku? Xiao Zhang, dengarkan apa yang aku katakan. Helian Mengde berkata tanpa ragu. Leluhur agung Lu Chen adalah Kaisar Lu Jundao. Sebelum Helian Mengde sempat menyelesaikan perkataannya, suara lemah Tan Yun memotong pembicaraannya. Jadi, hanya karena statusnya sebagai bangsawan, dia bisa seenaknya menghabisi junior. Tapi junior ini tidak bisa menghabisinya. Pendeta Agung, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Tidak peduli siapapun dia, karena dia telah berpartisipasi dalam kompetisi pernikahan ini. Dia harus mematuhi peraturan kompetisi pernikahan. Jadi wajar saja kalau aku menghabisinya sekarang. Mungkinkah karena dia adalah keturunan Kaisar Lu Jundao, kita tidak bisa menghabisinya dengan mengabaikan aturan? Perkataan Tan Yun sempurna. Meskipun Helian Mengde merasa bahwa Tan Yun tidak tahu berterima kasih sebagaimana yang telah dikatakannya, dan dia masih menjawab seperti ini, dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Untuk sesaat, monster tua yang sudah hidup entah berapa puluh ribu tahun ini terdiam. Kaisar Shizhou mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengirim pesan kepada Yunzi dan Daqing Dazun. Tidak pantas bagiku untuk memintanya berhenti. Xiao Zhang dekat dengan kalian dan dia harus mendengarkan kalian. Tidak peduli apa, Lu Chen tidak bisa mati di sini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada Kaisar Lu Jundao? Setelah mendengar ini, Yunzi dan Daqing Dazun mengangguk. Sanger, ampuni nyawanya, kata Daqing Dazun. Ya, apa yang dikatakan senior Daqing benar. Lu Chen yang ketakutan tampaknya telah menemukan sedotan penyelamat dan dengan cepat setuju. Xiao Zhang, tolong ampuni aku. Aku bilang aku ingin menghabisimu sebelumnya, tetapi itu hanya dorongan hati. Kamu orang hebat. Tolong jangan dendam, jangan habisi aku. Sebelum Lu Chen sempat menyelesaikan perkataannya, Tan Yun yang berwajah gerang menyela ucapannya. Ada apa? Kukatakan padamu, memang ada banyak hal di dunia ini yang kutakuti, tetapi aku tidak takut pada ancaman, apalagi musuh, tidak peduli seberapa kuat mereka. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Keberanian macam apa yang dibutuhkan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Sangar, begitu Daqing Dazun membuka mulutnya, Tan Yun menoleh dengan gemetar dan menatap Daqing Dazun. Apakah kamu tahu, dalam formasi pedang, aku hampir mati di tangannya berkali-kali. Jika aku tidak beruntung, aku akan hancur berkeping-keping. Menurut aturan, tidak salah bagiku untuk menghabisinya. Setelah mengatakan ini, Tan Yun merasakan potensi yang baru saja dirangsang dalam tubuhnya cepat menghilang. Setelah beberapa tarikan napas, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Mendengar ini, guru besar Daqing mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun begitu bertekad untuk menghabisi Lu Chen. Pada saat ini,
Tanyun mengangkat pedang pembunuh Dewa Hongmeng dengan tangan kanannya yang gemetar dan hendak menebas Luchan lagi. Yunsi terbang ke udara dari tempat duduknya dan mendarat di arena dengan kecepatan tinggi. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan menggenggam pergelangan tangan Tanyun yang sedang memegang pedang. Sebelum Tanyun selesai berbicara, Yunsi menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan kamu tidak takut pada kekuasaan. Bahkan jika kamu menghabisinya, kamu tidak akan melakukan kesalahan apapun. Tapi Xiao Zhang, aku harap kamu tidak menghabisinya. Menatap mata Yunsi yang cemas, Tanyun terdiam memejamkan matanya dan akhirnya mengangguk. Terima kasih, Yunsi tampak bersyukur. Terima kasih kembali. Setelah mengatakan ini, Tanyun menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang Luchan dari arena pertempuran Tongtian. Seketika, potensi yang terakumulasi dalam tubuh Tanyun sirna, dan ia pun terjatuh lemas di atas panggung. Dia tak sadarkan diri. Yunsi berteriak cemas, "Guru, tolong lihat dia." "Si'er, jangan khawatir, gurumu akan segera datang." Dawking yang agung terbang turun dari menara ilahi dan muncul di samping Tanyun. Setelah melepaskan indranya untuk memeriksa tubuh Tanyun, dia berkata kepada Yunsi, "Si'er, dia terluka parah, tapi jangan khawatir, nyawanya tidak dalam bahaya." Mendengarkan hal itu, Yunsi merasa lega. Setelah itu, guru besar Dawking mengeluarkan menara ilahi ruang waktu dan menempatkan Tanyun yang berdarah ke dalam menara. Setelah Dawking Daojun dan Yunsi kembali ke tempat duduk mereka, Helian Mengde menangkupkan tinjunya ke arah Dawking Daojun dan berkata, "Saudara Dawking, murid kakak seniormu Xiao Zhang sungguh luar biasa." Guru besar Dawking tersenyum, namun tidak berkata apapun. Dia memikirkan kematian kakak seniornya. Dia bermimpi menghabisi Helian Mengde. Di tempat duduknya, Kaisar Shizhou mendesah diam-diam. Faktanya, menantu kesayangannya tetaplah Luchan. Namun dia cukup gembira melihat Tanyun menang. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan Tanyun untuk menantang lawan di tingkat yang lebih tinggi akan begitu mengerikan. "Sekarang aku pendeta agung mengumumkannya," Helian Mengde berkata dengan keras. Xiao Zhang mengalahkan Luchan dan melaju ke final. Pertarungan terakhir akan berlangsung besok siang. Pemenangnya akan dinikahkan oleh Kaisar Shizhou. Beberapa jam kemudian, hari sudah larut malam dan bulan tampak terang di langit. Tanyun di menara waktu dan ruang telah pulih dari semua lukanya. Dia baru saja berdiri dan mengenakan jubah putih ketika Dawking Daojun dan Yunsi masuk. Yunsi melambaikan lengannya yang lembut. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Tanyun. Air mata mengalir di matanya. "Maafkan aku, semua ini karena aku sehingga kau hampir mati." "Gadis bodoh, apakah aku tidak baik-baik saja sekarang?" kata Tanyun sambil menepuk punggung Yunsi dengan lembut. "Aku tidak bodoh." Setelah meninggalkan pelukan Tanyun, Yunsi mengerucutkan bibir merahnya, terlihat sangat menawan. Tanyun tersenyum, lalu membungkuk pada Yang Mulia Dawking dan berkata, "Junior memberi salam pada senior. Yuner tidak perlu bersikap sopan." Setelah berkata demikian, Dawking menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah memikirkannya sejak lama, dan aku masih merasa bahwa meskipun Luchan telah memperoleh ajaran sejati dari Kaisar Lu Jundao, dia mungkin tidak sebanding dengan Cikong. Jadi, jangan berbohong padaku. Apakah kamu sudah berusaha sekuat tenaga melawan Luchan?" Mendengar ini, Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, "Tidak, karena pada awalnya aku tidak yakin bisa menghabisi Luchan karena aku khawatir identitasku akan terbongkar. Aku tidak menggunakan 3 kekuatan magis besar, yaitu pembalikan waktu, kurungan ruang, dan sumber cahaya. Selain itu, aku juga belum menggunakan teknik tombak Dewa Abadi yang merupakan teknik pertama dari 3 teknik perlindungan klan Dewa Kuno Abadi milikku." Pada saat ini, Tanyun menatap Dawking Daojun dan berkata, "Junior tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu khawatir aku tidak sebanding dengan Cikong." "Itu benar." Guru besar Dawking melangkah maju dan menepuk bahu Tanyun dengan lembut. "Yuner, kamu sangat berbakat.
Kamu adalah orang pertama yang menentang level yang lebih tinggi sejak zaman dahulu. Aku benar-benar tidak ingin kamu mengalami kecelakaan. Mendengarkan hal itu, Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras, Cikong telah mencoba menghabisiku berkali-kali, dan kompetisi kali ini adalah kesempatanku untuk menghabisinya secara terbuka. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang diriku, aku pasti akan menghabisinya. Mendengar ini, Dowking yang agung berkata sambil mengerutkan kening, jika kamu menghabisi Cikong, kamu akan benar-benar menyinggung Marskal Besar Dongzhen. Marskal Besar Dongzhen dan Helian Mingde adalah tangan kanan Kaisar Besar Shizhou. Aku khawatir Marskal Besar Dongzhen tidak akan membiarkan kamu. Yuner, dengarkan saranku, jangan habisi Cikong kali ini. Setelah mendengarkan, Tanyun terdiam cukup lama lalu melanjutkan, Cikong harus tetap mati. Pada saat ini, Tanyun memutuskan bahwa setelah menghabisi Cikong dan lamaran pernikahan selesai, dia akan meninggalkan dinasti Shizhou. Setelah pergi, langit tampak tinggi dan burung-burung terbang bebas. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Tanya Dowking Daojun. Ya, Tanyun mengangguk dengan berat. Dowking berkata, jika kamu sudah memutuskan, maka aku akan melindungimu. Terima kasih, Tanyun tertawa. Setelah Dowking Daojun tersenyum, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, kamu harus ingat bahwa dalam duel dengan Cikong, teknik pembalikan waktu, sangkar luar angkasa, sumber cahaya, dan teknik tombak dewa abadi, cobalah untuk tidak menggunakannya. Bagaimana kalau setelah melakukan trik ini kau gagal menghabisi Cikong dan malah identitasmu sebagai dewa kuno abadi terungkap? Juga, setelah kau menggunakannya, kau harus menghabisi Cikong dengan cara apapun. Kau tidak boleh membiarkannya meninggalkan arena pertempuran Tongtian hidup-hidup. Tanyun mengepalkan tangannya dan mengangguk. Lalu dia berkata, terima kasih sudah mengingatkan diriku. Aku mengerti. Dowking mengangguk, melirik Yunsi yang anggun dan berkata, Yuner, aku pergi dulu. Kalian berdua bisa mengobrol perlahan. Hati-hati di jalan. Setelah Tanyun membungkuk sedikit untuk mengantar Dowking, Yunsi menatapnya dengan lembut dengan kedua matanya yang indah dan membukanya sedikit gigi mutiaranya. Lalu terdengar suara dari surga. Tanyun, apa rencanamu setelah sayembara pernikahan selesai? Tanyun berpikir sejenak dan berkata, menghabisi Cikong akan benar-benar menyinggung Marskal Agung Dongzhen. Mudah untuk menghindari anak panah yang terbuka tetapi sulit untuk bertahan melawan anak panah yang tersembunyi. Aku berencana untuk meninggalkan dinasti leluhur Shizhou. Ya, kamu benar. Yunsi mengangguk pelan dan setuju. Meskipun guru akan melindungimu, dia tidak bisa melindungimu sepanjang waktu. Kamu hanya akan aman jika kamu pergi. Pada saat yang sama di Tongtian Dojo, di dalam menara dewa yang pintu dewanya tertutup rapat, Qilong, Marskal Besar Dongzhen, menatap Cikong di depannya dengan tatapan tajam dan berkata, Konger, Xiao Zhang hanya berada di tingkat pertama alam leluhur, tetapi dia mengalahkan Lu Chen yang berlatih seni pedang Juesa Tongtian milik Lu Jundao. Kamu tidak boleh ceroboh dengan bocah ini. Cikong mencibir dan berkata dengan sombong, Ayah jangan khawatir, aku pasti menghabisinya dan tidak akan pernah membiarkan orang jenius seperti itu tumbuh dewasa. Baiklah, aku percaya padamu. Qilong menepuk bahu Cikong, matanya menampakkan harapan yang kuat. Habisi Xiao Zhang, nikahi putri ketujuh, perkuat status keluarga Qi kita, dan tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali keluarga Qi sekarang diserahkan kepadamu. Malam berlalu dan matahari terbit. Helian Mingde menatap para dewa dengan ekspresi serius dan berkata dengan lantang, selanjutnya, ini akan menjadi pertempuran terakhir yang telah lama ditunggu. Baik pengawal pribadi putri ketujuh, Xiao Zhang, atau putra tertua Marskal Besar Kota Timur Cikong, mereka semua adalah kebanggaan dinasti leluhur Shizhou kita. Bukan hanya kalian yang menantikan persaingan antara keduanya, tetapi pendeta agung ini juga menantikannya. Xiao Zhang, Cikong, jika kalian siap, naiklah ke panggung. Tanyun dan Cikong terbang ke udara dari Tongtian Dojo dan mendarat di panggung pertempuran Tongtian. Pada saat ini,
Mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Cikong menatap Tanyun dengan sedikit niat membunuh di matanya. Saat Cikong bertekad menghabisi Tanyun, suara Tanyun yang tak terbantahkan terngiang di benaknya. "Cikong, aku tahu kau ingin menghabisiku, dan aku pun melakukan hal yang sama. Aku memberimu kesempatan sekarang, kau sampaikan saja dan kita tanda tangani kontrak hidup dan mati." Mendengar ini, Cikong mengerutkan kening dan berpikir, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk melawanku sampai mati. Tepat saat Cikong sedang berpikir diam-diam, sudut mulut Tanyun melengkung membentuk senyum dingin, dan dia berkata melalui transmisi suara, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat katakan, mungkinkah Xiao Zhang masih memiliki kartu andalan untuk digunakan melawanku?" Cikong memikirkan hal ini dan berkata melalui transmisi suara, "Xiao Zhang, aku tidak akan menyebutkannya. Tidak menyebutkannya bukan berarti aku takut padamu." Tanyun menyela, "Kau tidak punya pilihan lain. Jika kau tidak menyebutkannya, aku akan mengungkapkan kau telah mengirim orang untuk menghabisiku di makam pemakan surga. Kau harus tahu bahwa begitu aku memberitahunya, kau akan bersalah atas kejahatan yang berat." Tanyun sangat cerdas. Dia tahu bahwa jika Cikong mengusulkan pertarungan hidup dan mati, akan lebih sah baginya untuk menghabisinya. Mendengar ini, Cikong terkejut, menatap Tanyun dengan seksama, dan berkata melalui transmisi suara, "Bagus sekali. Apakah menurutmu aku Cikong masih takut padamu? Xiao Zhang, kamu akan mati hari ini." Tepat saat Cikong dan Tanyun berkomunikasi, Helian Mengde berkata dengan suara keras di lantai atas menara dewa, "Pertempuran terakhir untuk pernikahan dimulai sekarang." Sebelum Helian Mengde sempat menyelesaikan perkataannya, Cikong membungkuk dan berkata, "Tunggu sebentar, Pendeta Agung. Ada sesuatu yang ingin aku katakan." Helian Mengde mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" Cikong berkata, "Melaporkan kepada Pendeta Agung, Xiao Zhang dan aku sudah lama bermusuhan. Hari ini, aku menantangnya untuk bertarung hidup dan mati." Kalimat ini bagikan bom besar yang dilemparkan ke tengah kerumunan. Ya ampun, apakah aku salah dengar? Cikong menantang Xiao Zhang dalam pertarungan hidup dan mati. Ya, apakah menurutmu Xiao Zhang akan setuju? Aku kira tidak demikian. Helian Mengde meminta semua orang untuk diam, lalu menatap Cikong dan bertanya, "Apa yang kau katakan? Apakah kau ingin memulai pertarungan hidup dan mati?" "Ya, Pendeta Agung." Begitu Cikong selesai berbicara, Cilong tiba-tiba berdiri, menatap Cikong dan berkata melalui transmisi suara, "Konger, kamu tidak bisa melakukan itu. Jika kamu bukan lawan Xiao Zhang, kamu akan mati." "Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menghabisinya." Cikong menyampaikan pesannya. Ayah masih tidak setuju. Cilong berkata dengan tegas, "Konger, kamu adalah harapan masa depan keluarga Ci kita. Ayah tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu." "Ayah, maafkan aku. Aku tidak punya pilihan kali ini." Cikong menyampaikan suaranya. "Dulu, aku mengirim seseorang untuk menghabisi Xiao Zhang di makam pemakan surga. Dia mengancamku dengan masalah ini dan memintaku untuk menantangnya dalam duel hidup dan mati. Jika aku tidak menyebutkannya, dia akan mengungkapkannya sekarang dan aku juga akan dihukum mati." "Ayah, jangan khawatir. Aku yakin aku lebih kuat dari Lu Chen dan aku pasti bisa memotong Xiao Zhang menjadi beberapa bagian." Mendengar ini, tubuh tua Cilong sedikit gemetar dan akhirnya duduk di kursi, menatap Cikong dan berkata dengan ekspresi khawatir, "Konger, berjanjilah pada ayahmu bahwa kamu harus bertahan hidup." "Ayah, jangan khawatir. Aku berjanji padamu." Cikong berkata dengan tatapan tegas. Pada saat ini, Helian Mengde mengerutkan kening, menatap Cikong dan berkata, "Kamu berhak mengusulkan duel hidup dan mati, tetapi itu juga tergantung pada apakah Xiao Zhang akan setuju." "Aku tahu." Setelah Cikong selesai berbicara, dia berbalik dan menatap Tanyun. "Xiao Zhang, aku ingin menantangmu dalam pertarungan hidup dan mati. Beranikah kau menerima tantangan itu?" "Tanyun, jangan. Yuner, kamu benar-benar tidak boleh melakukan itu." Suara Yunxi dan Dao King Daojun terdengar di benak Tanyun. Tanyun perlahan mengangkat kepalanya,
menatap Yunsi dan Dawking Dawson yang cemas dan berkata melalui transmisi suara, "Jangan khawatir, aku memaksa Cikong untuk membicarakan ini. Tapi aku masih khawatir padamu." Lapisan kabut menutupi mata indah Yunsi dan rongga matanya berangsur-angsur menjadi lembab. "Jangan khawatirkan aku." Tanyun tersenyum meyakinkan pada Yunsi dan berkata dengan nada yang sangat mendominasi, "Selama aku tidak ingin mati, tidak ada seorang pun yang bisa menghabisiku. Adapun Cikong, tidak peduli apa, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatannya. Yunsi, kamu harus percaya padaku." Mendengarkan hal itu, Yunsi mengerutkan bibir merahnya, menganggukkan kepala, dan berkata dengan gugup, "Aku percaya padamu." Pada saat ini, Kaisar Shisho perlahan berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Cikong, kamu dan Xiao Zhang adalah orang-orang yang sangat dihargai oleh Kaisar ini. Kaisar ini tidak ingin kalian berdua mati muda. Jadi pertarungan hidup dan mati ini berakhir." Sebelum Kaisar Shisho selesai berbicara, Tanyun tiba-tiba menyela, "Cikong, mengapa aku tidak berani? Aku setuju." Kaisar Shisho tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tanyun akan setuju. "Tidak," Kaisar Shisho yang ingin merekrut orang-orang berbakat, dia berkata, "Aku tidak setuju. Yang mulia, ini masalah pribadi antara aku dan Cikong. Mohon jangan ikut campur." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia mengirim pesan ke Cikong, "Cepat, kamu bicara." Cikong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Melapor kepada Kaisar, Xiao Zhang benar, tolong jangan ikut campur." Meskipun Kaisar Shisho tertawa, nadanya menunjukkan ketidaksenangan yang kuat. "Baiklah, bagus sekali. Karena kalian semua tidak menghargai hidup kalian, apalagi yang bisa dikatakan Kaisar ini. Kaisar ini menghormati pilihan kalian berdua." Setelah mengatakan ini, Kaisar Shisho menarik napas dalam-dalam dan duduk di kursinya. Melihat Kaisar Shisho murka, para penonton yang menyaksikan pertarungan di Tongtian Dojo tidak berani berkata sepatah kata apapun dan diam-diam bertanya-tanya siapa yang akan selamat, Tanyun atau Cikong. Helian Mengde terbatuk pelan dan berkata dengan suara lantang, "Karena kalian telah memutuskan pertarungan hidup dan mati, Pendeta Agung ini tidak akan berkata apa-apa lagi. Pertarungan hidup dan mati telah ditandatangani. Hidup dan mati diserahkan pada takdir. Sekarang aku, Pendeta Agung, menyatakan bahwa pertempuran yang menentukan telah dimulai." Begitu Helian Mengde selesai berbicara, Tanyun mulai mengatur formasi. Seketika, 11 pedang Hongmeng keluar dari pikirannya dan tersebar di sekitar panggung pertempuran Tongtian bagaikan kilat. Kekosongan itu bagaikan riak-riak di air. Barisan tirai pedang Hongmeng keluar dari ke-11 pedang dan terjalin dalam kehampaan. Saat berikutnya, Tanyun dan Cikong menghilang dari pandangan semua orang dan muncul di kehampaan Hongmeng yang luas. Di luar formasi pedang, orang yang paling gugup adalah Cilong, Dawking Dawson, Yunsi, dan Miao Qingqing. Di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng, Tanyun dan Cikong berdiri jauh di udara dengan kaki mereka di kehampaan. Wajah Cikong tiba-tiba berubah muram dan dia menyeringai, "Xiao Zhang, izinkan aku katakan padamu, keinginanmu untuk melawanku sampai mati adalah persis apa yang aku inginkan. Tahukah kau sudah berapa tahun aku mencintai Yunzi? Aku katakan padamu, dia adalah wanitaku dan akan menjadi istriku. Dan kau dasar bajingan, benar-benar ingin mendapatkan Yunzi. Kau sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Hari ini aku, Cikong, akan mencabi urat dan tulangmu sehingga kau tidak punya tempat untuk mengubur tubuhmu." Mendengar ini, Tanyun tampak acuh tak acuh dan menatap Cikong dalam diam. Matanya menunjukkan tekadnya untuk menghabisi Cikong. Pada saat yang sama, menghadapi Cikong, Tanyun tidak berani ceroboh sama sekali. Cikong yang wajahnya seganas hantu membalik tangan kanannya, lalu di tangannya muncul sebilah pedang hitam yang mengeluarkan napas kematian. Tanyun menatap pedang ajaib di tangan Cikong. Pupil matanya mengecil dan dia sangat terkejut. Senjata Taois tingkat atas. "Ah, kamu benar-benar mengejutkan. Kamu benar-benar bisa mengetahui kualitas pedang ajaib di tanganku." Cikong menyeringai dan berkata,
pedang ini adalah harta karun keluarga Chico. Ini adalah senjata ajaib yang digunakan oleh leluhurku. Aku menggunakan pedang ini untuk melakukan teknik penekanan klan. Teknik pedang Wuji, kekuatannya akan meningkat hingga 30% penuh. Angin bertiup kencang sekali, dan tiba-tiba gelombang kekuatan tahu kematian bagaikan seekor naga hitam raksasa menyeruak keluar dari tubuh Cikong dan berputar-putar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, tampak seolah-olah sekelompok naga hitam raksasa tengah berenang mengelilinginya dengan momentum yang amat mengerikan. Cikong memegang pedang ilahi Chisu di tangannya. Dalam sekejap, tiba-tiba kekuatan kematian bagaikan naga dari sekelilingnya dengan liar mengalir ke pedang ilahi Chisu. Seketika, aura yang membuat Tanyun merasa ketakutan terpancar dari pedang Chisu. Aura agung itu pertama-tama menyebabkan kekosongan Hongmeng bergetar hebat, dan kemudian kekosongan dalam radius puluhan ribu mil abadi runtuh dengan suara ledakan. Xiao Zhang, aku ingin melihat cara apa yang kau miliki untuk bersaing denganku. Cikong menyeringai muram dan menggunakan langkah hantu Chisu lagi. Cikong memegang pedang ajaib di tangannya, melesat cepat di kehampaan, dan tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Tanyun. Saat pedang itu diayunkan, kekosongan Hongmeng di dalam seluruh formasi pedang runtuh, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di tirai formasi pedang pembunuh Dewa Hongmeng dalam sekejap. Saat kehampaan itu runtuh seluruhnya, sinar pedang hitam sepanjang puluhan ribu kaki membawa napas kematian yang mengerikan menebas ke arah Tanyun. Kecepatan cahaya pedang itu berada di luar imajinasi Tanyun. Kecepatannya cepat sekali. Tanyun terkejut saat melakukan langkah Dewa Hongmeng untuk mundur di udara. Dia berteriak dalam benaknya, formasi pedang Dewa Hongmeng, pedang penghancur langit bintang 5 elemen. Pada saat ini, Tanyun menggunakan kekuatan magis pertama dalam formasi pedang. Tiba-tiba, di kehampaan di depan Tanyun, kekuatan besar dan cemerlang dari 5 elemen yakni emas, kayu, air, api, dan tanah melonjak dari udara tipis, dan dalam sekejap berubah menjadi 36 bintang dengan diameter 1 juta kaki. 36 bintang berada dalam satu garis lurus menghalangi jalan Tanyun. Saat mereka muncul, 36 bintang itu meledak dan mengembang. Saat berikutnya, 36 sinar pedang yang panjangnya ratusan ribu kaki dan berisi kekuatan 5 elemen membawa kekosongan yang runtuh dan melaju menuju sinar pedang hitam sepanjang 1 juta kaki yang datang ke arah mereka. Dengan suara yang menggelegar, cahaya pedang hitam sepanjang 1 juta kaki menghancurkan cahaya pedang penghancur 5 elemen yang pertama. Dengan serangkaian suara cepat dan memekakan telinga, sinar pedang hitam sepanjang 1 juta kaki itu menghancurkan 35 sinar pedang yang tersisa dengan kekuatan besar. Kemudian, kekuatannya menurun drastis dan terus melahap Tanyun yang sangat kecil. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Tanyun tidak dapat menghindar tepat waktu. Tubuh tirani Hongmeng, baju besi leluhur Hongmeng. Pada saat kritis, tubuh Tanyun tiba-tiba tumbuh hingga ukuran 80.000 kaki, dan baju besi leluhur mengembun di permukaan tubuhnya yang memperkuat pertahanannya dan meningkatkan kekuatannya. Ketika cahaya pedang hitam yang panjangnya hampir 1 juta kaki menebas Tanyun, armor leluhur surga perang, senjata Dao tingkat atas terkondensasi dari permukaan tubuh Tanyun. Di tengah suara logam beradu, percikan api beterbangan, dan sinar pedang hitam sepanjang 1 juta kaki menghantam dada Tanyun sebelum menghilang. Tanyun merasakan suatu kekuatan dahsyat mengalir ke dadanya. Dia memuntahkan darah, dan tubuhnya yang sebesar gunung berguling dan terlempar jutaan kaki. Ternyata kamu masih belum mati. Cikong berdiri di udara, memegang pedang ajaib dengan ekspresi terkejut di matanya. Namun Tanyun yang sedang berguling berhenti di udara dan menstabilkan tubuhnya. Setelah Tanyun memeriksa lukanya dan mendapati bahwa lukanya tidak serius, dia menggigil, meludahkan seteguk darah dan mencibir. Kupikir ilmu pedang Wuji milik Chisu begitu hebat, tetapi sekarang tampaknya itu hanyalah reputasi yang salah.
Tanyun tentu saja tidak meremehkan musuhnya. Dia hanya ingin membuatnya marah dengan sengaja. Tanyun tahu betul bahwa ketika kedua kubu berimbang, lawan akan terekspos jika terprovokasi. Namun Cikong telah menebak rencana Tanyun. Xiao Zhang, menurutmu aku ini siapa? Cikong menatap Tanyun dengan pandangan main-main. Apakah kamu ingin memprovokasi aku untuk mengungkapkan kekuranganku sehingga kamu dapat mengambil keuntungan dariku? Kamu sedang bermimpi. Xiao Zhang, aku katakan padamu, hari ini hanya ada satu jalan keluar, yaitu kematian bagimu. Begitu kata-kata itu terucap, mata Cikong dipenuhi amarah dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Dasar rendahan, aku tidak mau membuang waktuku untuk berbicara lebih denganmu. Bersiaplah." Ekspresi Cikong tiba-tiba menjadi serius. Dia memegang pedang ajaib Cizu di tangannya dan mengarahkannya ke langit. Kekuatan dahsyat kematian Tao dalam tubuhnya mengalir deras di sepanjang lengan kanannya dan disuntikan ke dalam pedang ajaib. Saat kekuatan kematian Tao disuntikan secara gila-gilaan ke dalam pedang ajaib itu mulai bergetar. Semakin pedang itu bergetar, semakin dahsyat aura yang dipancarkannya. Tiba-tiba, Cikong yang memegang pedang ajaib mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menyerbu ke arah Tanyun dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh Cikong menghantam kehampaan dan saat dia muncul di atas Tanyun, dia menebas Tanyun dengan pedang. Saat kekosongan itu runtuh, dua sinar pedang hitam muncul dari kekosongan. Sinar pedang bersilang menghantam ke arah Tanyun. Kekuatan sihir macam apa ini? Tanyun menatap langit, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Kalau ada orang di sini, mereka akan mendapati bahwa sinar pedang silang yang menebas ke arah Tanyun tetaplah sinar pedang silang. Tetapi bukan itu yang terjadi di hadapan Tanyun yang tengah diserang. Di mata Tanyun, cahaya pedang hitam yang menebas ke arahnya dengan cepat meluas hingga panjang puluhan juta kaki dan terkunci erat padanya. Pada saat ini, aura mengerikan yang dipancarkan oleh pedang silang membuat Tanyun merasa tercekik. Ekspresi Tanyun lebih serius dari sebelumnya. Saat pikirannya mengembara, ledakan petir dan guntur melonjak keluar dari kedalaman kehampaan purba bersama dengan kekuatan angin yang menyapu langit seperti air pasang. Kekuatan angin dan guntur dengan cepat mengembun menjadi pedang pembunuh angin guntur yang panjangnya sejuta kaki. Dengan suara keras, pedang pembunuh angin petir itu melesat melewati Tanyun dengan kecepatan tinggi dan menusuk dengan ganas ke arah cahaya pedang silang yang bergerak ke arah Tanyun. Cahaya pedang hitam bagaikan pedang raksasa bersilang sungguhan berhenti sejenak di udara dan menghancurkan pedang angin petir hingga berkeping-keping dengan sangat mudah. Pada saat cahaya pedang silang berhenti di udara, Tanyun telah menampilkan kekuatan sihir ketiga dari formasi pedang Dewa Hongmeng, yaitu pedang maut hantu. Di kehampaan Hongmeng, gelombang kekuatan waktu dan ruang seperti naga melonjak keluar. Kekuatan waktu dan ruang dengan cepat mengembun di hadapan Tanyun dan membentuk pedang mematikan hantu yang panjangnya hampir sejuta kaki dan transparan. Disertai suara keras yang menggetarkan, cahaya pedang hitam yang tinggi di angkasa bergetar hebat dan retakan-retakan yang menggetarkan pun bermunculan. Di sisi lain, cahaya pedang hantu mula-mula hancur seperti keramik, lalu hancur berkeping-keping. Kekosongan Hongmeng runtuh dengan suara keras dan kekuatan pedang hitam pencakar langit tiba-tiba turun dan sekali lagi menyelimuti Tanyun yang tidak dapat menghindar. Tanyun memanggil pedang Dewa Hongmeng dalam pikirannya. Dengan tubuhnya seperti gunung, dia mengangkat pedang sepanjang 60.000 kaki dengan kedua tangan dan menebasnya ke arah cahaya pedang silang. Hancurkan untukku. Ketika pedang Dewa Hongmeng menghancurkan cahaya pedang silang, kekuatan tumbukan yang sangat dahsyat mengalir di sepanjang pedang Dewa Hongmeng. Seketika daging dan darah di tangan Tanyun meledak dan berjatuhan, menampakkan tulang-tulang putihnya. Kekuatan benturan mengalir ke pergelangan tangan Tanyun, menyebabkan jari retak dan darah mengalir deras dari pelindung pergelangan tangan ke dalam kehampaan. Seketika, tubuh Tanyun yang bagaikan gunung terlempar ke udara sejauh ribuan mil sebelum berhenti. Xiao Zhang,
Pantas saja kau mampu mengalahkan Lu Chen. Ternyata kau memang hebat. Qikong cukup terkejut. Dalam benaknya, meskipun tebasan langit kematian yang dilancarkannya adalah yang terlemah dari 3 kekuatan sihir dalam teknik pedang Wuji milik Chizu, namun tetap saja dapat menghabisi Tan Yun. Namun tanpa diduga, Tan Yun masih hidup dan sehat, hanya mengalami luka ringan. Bagus sekali. Qikong memegang pedang Dewa Hitam di tangannya, menatap Tan Yun dan berkata dengan sinis, "Xiao Zhang, aku ingin melihat apakah kamu akan mati atau tidak selanjutnya." Teknik pedang tak terbatas Chizu melahap surga tak terbatas. Qikong memegang pedang ajaib di tangannya, dan pedang itu berkelebat dalam sebuah lingkaran di kehampaan purba. Saat dia bergerak, dia menarikan gerakan pedang yang misterius. Saat Qikong menari dengan pedang dalam lingkaran, tiba-tiba sinar pedang hitam yang dipenuhi aura kematian membentuk pusaran. Pusaran itu terus meluas dan menelan Qikong. Qikong yang berada dalam pusaran cahaya pedang hitam masih menari dengan pedang ajaib Chizu. Hanya dalam sekejap mata, pusaran yang dibentuk oleh cahaya pedang telah mencapai jutaan kaki. Angin menderu, dan pusaran cahaya pedang berputar-putar di langit, seperti mulut gelap besar yang menelan segalanya, menelan ke arah Tan Yun. Sebelum pusaran cahaya pedang setinggi langit itu tiba, kekuatan sisa yang tiba lebih dulu telah menelan Tan Yun. Wajah Tan Yun tiba-tiba berubah, hanya aura mengerikannya saja telah menyebabkan kulit wajah Tan Yun pecah-pecah dan darah mengalir keluar dari lukanya. Dalam sekejap, Tan Yun dengan rambut putihnya yang menari-nari tidak dapat dikenali lagi. Seluruh wajahnya berlumuran darah. Darah di dahinya mengalir, tetapi tidak bisa menghalangi tatapan dinginnya. "Qikong, aku akui kamu lebih kuat dari Lu Chen, tapi izinkan aku memberitahumu, aku akan menghabisimu apapun yang terjadi." Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun berkata dengan suara tegas, "Cambukan penenangan jiwa pemecah setan." Tan Yun akhirnya menggunakan kekuatan magis terkuat dalam formasi pedang pembunuh Dewa Hongmeng. Saat kekosongan primordial bergerak hebat, kekuatan kematian yang besar dan hitam dengan liar melonjak keluar dari kekosongan di sekitar Tan Yun dan berubah menjadi cambuk hitam yang panjangnya 200.000 kaki. Saat cambuk penenang jiwa penghancur setan muncul, Qikong yang tengah memainkan pedang di pusaran cahaya pedang hitam merasakan pusing di kepalanya, lalu dia kembali normal. Tan Yun yang tingginya 80.000 kaki memegang cambuk penenang jiwa penghancur setan di tangannya. Kekuatan dahsyat dari leluhur kematian menyeruak keluar dari tubuhnya. Saat cambuk itu melambai, sinar cambukan hitam sepanjang 1 juta kaki tiba-tiba mekar di sekitar Tan Yun. "Xiao Zhang, siapa kamu?" Qikong yang berada dalam pusaran cahaya pedang hitam menjadi terkejut. "Kamu baru saja menggunakan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang. Bagaimana mungkin kamu bisa mengendalikan kekuatan kematian sekarang?" Tidak mengherankan jika Qikong terkejut. Dalam ingatannya, dikatakan bahwa hanya dewa kuno abadi yang dapat memiliki begitu banyak atribut dan kualifikasi pada saat yang sama. Mungkinkah dia berasal dari klan dewa kuno abadi? Ketika Qikong memikirkan hal ini, sinar pedang di pusaran cahaya pedang telah bertabrakan dengan sinar cambuk yang ditarik oleh Tan Yun. Seketika, ribuan sinar pedang di depan sinar cambuk dan pusaran sinar pedang hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, pusaran pedang hitam yang tampak seperti mulut raksasa menelan Tan Yun. Dalam pusaran itu, sinar pedang hitam pekat merobek kekosongan dan meledak ke arah Tan Yun. Tidak diragukan lagi bahwa jika Tan Yun tidak dapat menghentikannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bahkan jika dia dilindungi oleh senjata Dao tingkat atas. Raungan yang dalam berisi semangat juang Tan Yun yang gigih. Dia menari dengan cambuk penenang jiwa pemecah setan sepanjang 200.000 kaki dengan sekuat tenaga, menutupi tubuhnya dengan erat. Ketika sinar pedang pekat itu menebas cambuk yang menyelimuti Tan Yun, sinar itu meledak satu demi satu. Pada saat yang sama, cambuk di tangan Tan Yun juga menghilang dengan cepat. Kalau tidak salah, ini adalah kekuatan teknikmu yang paling kuat. Qikong mencibir dalam pusaran cahaya pedang. Menyerahlah,
kau tidak akan bisa mengalahkanku sama sekali. Oh, ngomong-ngomong, sampai sekarang kekuatan sihirku yang paling kuat belum digunakan. Sepertinya tidak perlu digunakan. Di tengah suara benturan logam yang memekakan telinga, ribuan sinar pedang yang memancarkan napas kematian menebas armor leluhur Santian di tubuh Tan Yun. Meskipun semua serangan itu tidak dapat melukai Tan Yun secara langsung, namun kekuatan tumbukan yang dahsyat berhasil menembus armor Santian dan menghancurkan armor leluhur Hong Meng, menyebabkan kulit Tan Yun terkoyak dan darah mengalir keluar. Xiao Zhang, dasar bodoh, Cikong mengejek. Jika aku jadi kamu, kamu tidak akan berani berurusan denganku. Sebaliknya, kamu akan memberitahu Kaisar bahwa aku mengirim seseorang untuk menghabisimu dan membiarkan Kaisar mengeksekusi diriku. Dan kamu seekor semut ingin menghabisiku dengan tanganmu sendiri. Apakah kamu cukup layak? Putri ketujuh juga menangis untukmu lebih dari sekali saat kau terluka. Dia benar-benar buta untuk memiliki perasaan padamu. Ketika Cikong mempermalukan Tan Yun, seringai samar terlihat di wajah Tan Yun. Wajahnya telah rusak total dan sedikit kekejaman terpancar di matanya. Tan Yun tampaknya sudah mengambil keputusan dan tiba-tiba dia melepas armor leluhur Santian. Seketika, cahaya pedang hitam tak berujung menelan Tan Yun. Daging dan darah berterbangan di mana-mana dan Tan Yun disiksa sampai mati di tengah cipratan darah. Xiao Zhang, ingatlah ini. Jangan ganggu aku lagi di kehidupanmu selanjutnya karena kamu tidak mampu. Cikong tertawa sangat arogan dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tan Yun berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah. Dia mati tanpa satu tulang pun tersisa. Setelah Cikong menghabisi Tan Yun, kekuatan supranaturalnya terangkat. Saat diangkat, dia merasakan kelelahan melanda dirinya. Tawa dingin Cikong tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening, melihat sekeliling ke arah kekosongan, dan bertanya dengan bingung. Xiao Zhang sudah mati. Mengapa formasi pedang itu tidak hancur dengan sendirinya? Tepat ketika Cikong dipenuhi keraguan, tiba-tiba firasat buruk muncul. Ini dia. Cikong tiba-tiba menoleh dan mendapati bahwa di kehampaan Hong Meng di belakangnya, waktu mengalir mundur dengan cepat. Tan Yun yang tadinya hancur berkeping-keping, daging dan tulangnya dengan cepat tersusun kembali pada keadaan semula. Lalu Tan Yun mengeluarkan armor leluhur perang dan mengenakannya. Cikong menatap Tan Yun yang seperti gunung dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan ketakutan di matanya, pupil mata Tan Yun yang besar memperlihatkan niat membunuh. Dalam sekejap, kekosongan yang menyelimuti Cikong melonjak dan dengan kekuatan luar biasa menghancurkan dan mengikatnya. Seketika, Cikong merasakan suatu kekuatan dahsyat menahannya. Hampir di saat yang bersamaan, ketika tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut kembali ke tinggi normalnya, dia menyerbu ke dalam sangkar luar angkasa sambil memegang pedang Dewa Hong Meng yang panjangnya telah menyusut hingga 3 kaki dan menebas kepala Cikong. Cikong meraung dan di bawah kekuatan penahan yang besar, dia tiba-tiba menoleh untuk menghindar sambil memegang pedang ajaib di tangannya. Dia menusukkannya secara diagonal. Cikong menjerit mengerikan. Meskipun dia berhasil menghindari pedang mematikan Tan Yun, lengan kirinya terpotong. Cikong yang kehilangan lengan kirinya memiliki fitur wajah yang terdistorsi. Seteguk darah muncrat keluar dari mulut Tan Yun. Dia membalik tangan kanannya dan pedang Dewa Hong Meng menusuk perut bagian bawah Cikong dan keluar dari lubang berdarah di punggungnya. Ketika Tan Yun menusuk perut bagian bawah Cikong dengan pedang, Cikong melepaskan gagang pedang sakti yang menusuk leher Tan Yun dengan tangan kanannya dan tiba-tiba meninju dada Tan Yun dengan tangan kanannya. Seluruh tubuh Tan Yun bergetar, darah muncrat dari mulutnya, dan saat dia terhempas ke udara, Cikong melambaikan tangannya dan pedang Cisu yang menusuk leher Tan Yun terlempar keluar dari lehernya dan tertangkap di tangannya. Kekosongan itu bagikan riak-riak di air dan darah menyembur keluar dari mulut Tan Yun lagi dan tubuhnya berhenti di udara. Wajah Tan Yun pucat. Dia dan Cikong saling memandang dari kejauhan. Ada cahaya dingin di matanya yang berbintang dan dia seperti binatang buas. Cikong menahan rasa sakit
karena kehilangan lengan kirinya, memegang pedang di tangan kanannya, menunjuk ke arah Tan Yun. Matanya menunjukkan ketidakpercayaan, suaranya sedikit bergetar. Xiao Zhang, menurut catatan kuno, kamu baru saja menggunakan pembalikan waktu dan kurungan ruang. Aku mengerti, kau adalah dewa kuno abadi yang dicari oleh Kaisar Benua Timur, Kaisar Benua Selatan, dan Kaisar Benua Utara. Tidak heran ketiga kaisar mengirim orang-orang kuat untuk menyelinap ke alam benua barat selama bertahun-tahun, tetapi tidak dapat menemukan sisa-sisa klan dewa kuno abadi. Ternyata itu kamu. Xiao Zhang, kamu benar-benar licik. Setelah mendengar ini, Tan Yun menyimpitkan matanya, menatap Cikong dan berkata, "Kamu tahu terlalu banyak." Cikong tiba-tiba tertawa. Xiao Zhang, asal aku memberitahu identitasmu kepada orang lain, aku bahkan tidak perlu menghabisimu. Kau akan dieksekusi oleh kaisar. Kamu harus tahu bahwa 3 kaisar agung mengirim utusan untuk memberitahu kaisar agung kita bahwa jika dia diam-diam menjaga klan dewa kuno abadi, dia akan menanggung akibatnya. Jadi, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu atau seberapa luar biasa kemampuanmu, kali ini kamu akan gagal. Setelah mengatakan ini, Cikong kembali menatap kekosongan yang luas dan berteriak sekuat tenaga. Melapor kepada kaisar, Xiao Zhang adalah sisa dari klan dewa kuno abadi. Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Cikong sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, "Dalam formasi pedangku, tidak ada yang bisa mendengarkanmu, bahkan jika kamu berteriak sekuat tenaga. Cikong, hari ini adalah hari kematianmu." Mendengar ini, Cikong tiba-tiba berbalik, memegang pedang ajaib, menatap Tan Yun seolah-olah menghadapi musuh besar. Lalu dia berteriak, "Xiao Zhang, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Jika bukan karena kejadian tadi, aku tidak akan tahu kalau kamu dari klan dewa kuno abadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa terluka olehmu? Aku katakan padamu, aku akan menghabisimu hari ini, dan kemudian aku akan memberitahu kaisar bahwa kau berasal dari klan dewa kuno abadi untuk mendapatkan pujian." Setelah Cikong selesai berbicara, dia membalik tangan kanannya dan cairan berwarna biru kehijauan muncul di tangannya. Cairan ini adalah setetes cairan ilahi Zuli yang diperoleh oleh Cikong sebelumnya. Alasan mengapa Cikong mengeluarkan cairan ilahi leluhur adalah karena dia takut setelah mengetahui bahwa Tan Yun adalah dewa kuno abadi. Selain itu, dia sudah kehilangan lengan kirinya. Jadi dalam pikirannya, dia harus meminum cairan ajaib ini untuk mengembalikan kekuatan leluhur di kolam rohnya pada keadaan puncaknya untuk meningkatkan kemungkinan menghabisi Tan Yun. Setelah Cikong menelan cairan kekuatan leluhur, semua rasa lelahnya langsung hilang dan kekuatan leluhur yang terkuras dalam tubuhnya pulih sepenuhnya. Apakah kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kau memiliki cairan suci Zuli untuk memulihkan kekuatanmu? Tan Yun berkata sambil menyeringai. Sumber cahaya. Seketika, sumber cahaya berwarna putih susu muncul di atas kepala Tan Yun. Setelah sumber cahaya itu hancur, tirai cahaya putih susu yang memancarkan napas kehidupan yang sangat kaya memandikan Tan Yun. Di bawah tatapan terkejut Cikong, luka di leher Tan Yun sembuh dalam sekejap. Pada saat yang sama, wajah Tan Yun yang robek dan tangannya yang tak berdarah kembali normal. Adapun kekuatan leluhur yang dikonsumsi di dalam kolam spiritual Tan Yun itu secara alami dipulihkan sepenuhnya. Tan Yun mengangkat sudut mulutnya sedikit, memperlihatkan seringai. Jika kau ingin mengungkapkan identitasku, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Xiao Zhang, jangan terlalu sombong. Cikong berkata dengan ekspresi tegas. Jika kamu berpikir aku tidak sebanding denganmu karena aku kehilangan satu lengan, maka kamu salah. Kekuatan sihir tertinggi dari teknik pedang Chizu yang diciptakan leluhurku pasti akan mencabik-cabik dirimu. Begitu Cikong selesai berbicara, dia menggenggam erat pedang ajaib Chizu di tangan kanannya, dan kekuatan kematian Tao bagaikan sungai yang mengalir deras memancar dari tubuhnya, yang terus-menerus dia tuangkan ke dalam pedang ajaib itu, dan mulai bersiap untuk serangan berkekuatan penuh.
Rambut putih Tanyun berkibar menutupi matanya, tetapi tidak dapat menyembunyikan niat membunuh matanya yang berbinar. Pada saat ini, Tanyun memutuskan untuk menggunakan teknik klan terkuat dari klan Dewa Kuno Abadi yang belum pernah digunakan sebelumnya, yaitu teknik tombak ilahi abadi. Dia penuh dengan antisipasi terhadap teknik tombak ilahi abadi. Setelah Tanyun memasukkan pedang Dewa Hongmeng ke dalam pikirannya, dalam sekejap, seberkas cahaya warna-warni muncul dari dahinya dan berubah menjadi tombak dewa warna-warni di tangan kanan Tanyun. Cikong menatap tombak dewa 7 warna di tangan Tanyun. Matanya menunjukkan keterkejutan yang tak berujung, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Ini adalah keabadian dari leluhur tertinggi, salah satu dari 3 artefak leluhur Dao tertinggi yang tercatat dalam kitab suci, dan itu adalah satu-satunya senjata tertinggi dengan mutu yang paling tinggi. Juga, menurut deskripsi kuno, tombak ini adalah artefak Kaisar Dao Abadi, patriark klan Dewa Kuno Abadi. Bagaimana tombak ini bisa berakhir di tanganmu?" "Ah, aku mengerti." Cikong tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Tanyun dan berkata, "Kamu pasti menemukannya di makam Dewa Penelan Surga." "Benar sekali, aku menemukannya di makam Dewa Penelan Surga." Tanyun berkata dengan niat membunuh. Cikong menatap tombak dewa 7 warna di tangan Tanyun. Napasnya menjadi cepat dan matanya memancarkan cahaya hijau samar seperti serigala yang lapar. Dia tahu dengan jelas bahwa tombak dewa 7 warna ini adalah satu-satunya senjata tertinggi di alam semesta. "Apakah kamu menginginkannya?" Mata Tanyun menjadi semakin dingin. "Habisi aku dan itu akan menjadi milikmu. Tapi sayangnya, jika kau ingin menghabisiku, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya." Begitu dia selesai berbicara, Tanyun memegang tombak dewa 7 warna, melakukan teknik tombak dewa abadi, dan mulai mengambil inisiatif untuk menyerang. Tanyun bergerak dengan kecepatan tinggi di kehampaan, menciptakan serangkaian lintasan misterius. Untuk sesaat, kekosongan itu diselimuti sinar cahaya warna-warni yang sangat indah dan cemerlang. Tanyun tahu betul bahwa seni tombak abadi memiliki 3 kekuatan magis tingkat atas, yaitu 36 gaya tombak, 72 gaya tanpa jejak, dan 108 tombak jiwa tak berwujud. Tiba-tiba, retakan ruang gelap bagaikan jurang alami muncul di kehampaan Hongmeng, yang merupakan 36 bayangan sisa Tanyun saling tumpang tindih dengan kecepatan yang cepat. Dengan setiap tumpang tindih, Cikong merasakan aura yang dipancarkan Tanyun menjadi lebih kuat. Ketika 36 bayangan Tanyun menyatu menjadi satu di atas kepala Cikong, aura yang terpancar dari tubuh Tanyun menyebabkan kekosongan dalam seluruh formasi pedang runtuh total. Aura yang mengerikan. Cikong menelan ludah dan butiran-butiran keringat sebesar kacang menutupi dahinya. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Tanyun membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan teror sebelum kematian. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tanyun yang memegang tombak dewa 7 warna akan menjadi begitu mengerikan saat ini. Seni bela diri macam apa ini? Mengerikan sekali. Hati Cikong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menemukan bahwa 35 Tanyun bukanlah klon, dan aura yang dipancarkan oleh masing-masing Tanyun sama kuatnya. Yang tidak diketahui Cikong adalah bahwa jurus pembunuh mematikan 36 tombak itu berarti orang yang melakukan jurus tersebut akan berubah menjadi 36 tubuh nyata di saat yang bersamaan. Tidak peduli Tanyun mana yang terluka, 35 Tanyun yang tersisa juga akan terluka. Begitu pula dengan kekuatan 36 Tanyun yang menggunakan gaya tombak yang berbeda-beda. Mereka sama dahsyatnya. Tentu saja, menggunakan kekuatan magis tombak abadi menghabiskan banyak kekuatan dan energi leluhur. Begitu dia menggunakan kekuatan sihir pertama, Tanyun merasakan kelelahan melanda tubuhnya, dan 60% kekuatan leluhur di kolam roh terkuras. Artinya, setelah Tanyun menggunakan kekuatannya, dia tidak akan bisa lagi menggunakan 2 kekuatan sihir yang tersisa, kecuali dia segera memulihkan kekuatan leluhurnya. Pada saat ini, napas kematian menyelimuti hati Cikong. Cikong mendapati 36 Tanyun tengah menatapnya. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan tidak punya pilihan selain mencobanya. "Xiaozhang, aku Cikong tak terkalahkan.
Aku akan melawanmu dan aku yakin bisa menghabisimu. Menghadapi hidup dan mati, Cikong meraung dengan marah dan benar-benar membakar jiwa taunya sendiri. Saat api berkabut membakar kepalanya, kekuatan Cikong meroket hingga 30%. Tahukah kamu, semakin tinggi ranah, semakin serius pula reaksi keras dari jiwa yang mengorbankan diri. Cikong juga tidak ingin melakukannya, tetapi dia merasakan aura mengerikan dari Tanyun dan dia tidak yakin bisa menghadapinya. Teknik pedang Chizu Wuji, kesatuan manusia dan pedang, pembunuhan tanpa batas. Cikong mengangkat pedang suci Chizu yang hitam legam dengan tangan kanannya. Saat pedang dewa itu melayang ke udara, Cikong yang telah membakar jiwa taunya sendiri berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus pedang dewa. Xiaozang, hari ini kita akan bertarung sampai mati. Suara raungan liar Cikong terdengar dari pedang Chizu. Tiba-tiba, pedang Chizu melesat cepat di kehampaan purba, melepaskan sinar pedang yang dipenuhi napas kematian. Cahaya pedang hitam tak berujung dengan pedang ajaib Chizu sebagai pusatnya tiba-tiba meledak, membawa kekosongan Hongmeng yang runtuh seperti gelombang hitam menelan 36 Tanyun yang datang untuk menghabisinya dengan tombak ajaib 7 warna. 36 Tanyun berteriak serempak dan secara bersamaan melepaskan bayangan tombak berwarna-warni yang panjangnya 10.000 kaki. 36 bayangan tombak berwarna-warni dengan aura yang menakutkan dan ganas tiba-tiba menghantam cahaya pedang hitam yang melonjak seperti air pasang. Seketika, bayangan tombak sepanjang 3.600 kaki bagikan perahu dewa 7 warna melaju ke hulu, menghancurkan sinar pedang hitam satu demi satu dengan kekuatan yang luar biasa, lalu menusuk, menebas, dan menghantam pedang dewa Chizu. Suara Cikong yang ketakutan terdengar dari pedang Chizu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kekuatan sihirku yang paling kuat tidak sebaik milikmu? Cikong yang telah menjadi satu dengan pedang ajaib Chizu sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tanyun akan menjadi begitu kuat setelah melakukan teknik tombak. Bukan saja Cikong tidak menduga hal ini, tetapi Tanyun pun juga. Tanyun tidak menyangka bahwa kekuatan magis tombak dewa abadi akan begitu dahsyat, jauh lebih kuat daripada formasi pedang pembunuh dewa Hongmeng dan teknik pedang pembunuh dewa Hongmeng. Tanyun menjadi bersemangat. Ini layak menjadi teknik penstabil dari klan dewa kuno abadi milikku. Ini sangat kuat. Tanyun yang sedang memegang tombak dewa 7 warna di tangannya mengeluarkan suara kegirangan yang tak terkendali, melampiaskan kegembiraan di dalam hatinya. Dengan suara yang memekakan telinga dan cepat, Cikong melepaskan cahaya pedang hitam yang membagikan air pasang, namun secara paksa diblokir oleh 36 Tanyun yang memegang tombak dewa 7 warna dan meledakkan 36 celah besar. Dan kemudian datang ke sekitar pedang dewa Chizu. 36 Tanyun mengayunkan tombak dewa berwarna-warni di tangan mereka dengan keras. Tiba-tiba, 36 bayangan tombak dengan sinar cahaya warna-warni datang ke arah pedang suci Chizu satu demi satu. Saat bayangan tombak pertama mengenai pedang Chizu, teriakan Cikong keluar dari pedang, diikuti dengan tetesan darah yang keluar. Segera setelah itu, 35 sinar tombak 7 warna berturut-turut menghantam pedang Chizu. Setiap kali diserang, darah mengucur deras dari pedang ilahi Chizu. Setelah semua ujung tombak berwarna-warni menyerang, pedang ilahi Chizu telah diwarnai merah dengan darah dan bergetar dalam kehampaan. Xiaozang, ampuni nyawaku. Suara memohon Cikong terdengar dari pedang Chizu. Xiaozang, kumohon ampuni aku. Selama kau mengampuni aku bersumpah tidak akan pernah menyusahkanmu lagi di masa depan. Aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu berasal dari klan dewa kuno abadi. Xiaozang, jika kau mengampuni nyawaku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Suara lemah Cikong terdengar lagi dari pedang Chizu, seolah-olah dia sedang sekarat. Tanyun mengangkat alisnya yang seperti pedang dan berkata tanpa ragu, "Kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar denganku. Katakan padaku, rahasia apa itu?" "Baiklah, aku akan memberitahumu."
Cikong terdiam sejenak dan tiba-tiba napas mengerikan keluar dari pedang ajaib Chizu. Kekosongan Hong mengeruntuh dengan cepat dan pedang Chizu tiba-tiba tumbuh hingga ukuran 100.000 kaki seperti puncak raksasa dan menelan Tanyun. Benar saja, Cikong memang terluka parah, tapi tujuan dia memohon belas kasihan tadi adalah untuk membingungkan Tanyun, membuat Tanyun lengah, lalu memberinya pukulan yang mematikan. Sangat bagus. Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng dan mundur ke udara. Dia tertawa marah dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh hingga ukuran 10.000 kaki. Tombak dewa berwarna-warni di tangannya tumbuh hingga ukuran 13.000 kaki. Sejumlah besar kekuatan primordial tiba-tiba meletus dari tubuh Tanyun. Dia mengainkan tombak dewa berwarna-warni dengan tangan raksasanya dan menyerang dengan ganas pada pedang Chizu. Diiringi suara benturan logam yang memekakan telinga. Setelah tombak dewa warna-warni itu mengenai pedang dewa Chizu, sebuah kekuatan yang mengerikan melonjak ke tangan kanan Tanyun dan kulit di tangan kanannya terkoyak. Jeritan mengerikan Cikong terdengar dari pedang Chizu dan pedang besar setinggi 10.000 kaki itu diayunkan ke udara oleh Tanyun. Aku akan lihat apakah kau bisa keluar. Hawa dingin tak berujung memancar di pupil besar Tanyun dan tubuhnya tiba-tiba membesar hingga 80.000 kaki. Sedangkan tombak dewa 7 warna di tangannya panjangnya lebih dari 100.000 kaki. Tanyun melangkah ke udara dan melintasi ribuan mil. Dia menggunakan tombak itu sebagai tongkat dan memukul pedang Chizu dengan keras. Kekosongan Hong mengeruntuh karena getaran itu, dan di dalam lubang angkasa yang gelap, tombak dewa berwarna-warni yang cantik dan cemerlang menghantam pedang dewa Chizu. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, pedang ajaib Chizu ditarik menjauh, dan pada saat yang sama, sosok berdarah dan mengerikan samar-samar terlihat terbang keluar dari pedang ajaib itu. Siapa lagi kalau itu bukan Cikong? Cikong berguling di udara dan terlempar mundur sambil menyemburkan darah dari mulutnya. Tubuhnya penuh luka, terutama organ dalamnya yang telah rusak parah. Pedang Chizu yang kehilangan kendali dari Cikong tiba-tiba menyusut dan jatuh di arena pertempuran Tongtian. Tidak, jangan habisi aku. Cikong baru saja berhenti ketika dia mendapati tubuh Tanyun yang seperti gunung telah tumbuh setinggi 100 kaki dan mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan seringai di wajahnya, Tanyun tiba-tiba mengelurkan tangan kanannya dan meraih Cikong yang terluka parah di tangannya, hanya menyisakan kepalanya yang terekspos. Xiaozang, jangan habisi aku. Cikong menggelengkan kepalanya dengan keras. Ketakutan terlihat di matanya. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, jangan habisi aku. Tidak mudah bagiku untuk berlatih sepanjang jalan. Selama kau tidak menghabisiku, aku bisa menyetujui syarat apapun yang kau berikan. Tanyun mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa. Aku katakan padamu, aku tidak menginginkan syarat apapun. Aku hanya menginginkan hidupmu. Tanyun meraih tangan kanan Cikong dan perlahan mencengkramnya. Tulang-tulang Cikong mengeluarkan suara yang menyeramkan, seolah-olah bisa patah kapan saja. Fitur wajah Cikong berubah, tetesan darah mengalir dari telinga dan matanya. Darah menyembur keluar dari hidung dan mulutnya. Xiaozang melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Cikong berhenti memohon belas kasihan. Dia meraung dengan mata merah. Dasar bajingan, dengarkan aku. Jangan terlalu bangga. Ayahku pasti akan membahaskan dendamku cepat atau lambat. Ayahku akan mencincangmu. Xiaozang, aku mengutukmu untuk mati dengan menyedihkan. Mendengar ini, Tanyun menampakkan senyum jahat di wajahnya. Baiklah, aku akan menunggu ayahmu datang dan membalas dendam. Jika dia mampu, habisi saja aku. Jika ayahmu Cilong tidak menghabisiku, aku akan mencabut keluarga Cimu.
Setelah berkata demikian, Tanyun tiba-tiba mengepalkan telapak tangan kanannya. Cikong di tangannya terjepit hingga berkeping-keping. Seketika, api Hongmeng menyembur keluar dari tangan kanan Tanyun, membakar tubuh dan kepala Cikong menjadi abu, menghancurkan jiwa dan janinnya. Setelah menghabisi Cikong, Tanyun menyingkirkan armor miliknya. Seketika setelah tubuhnya kembali ke ukuran normal, dia tenggelam dalam pikiran mendalam dan berkata dalam hati, meskipun teknik tombak Dewa Abadi sangat kuat, namun teknik itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan leluhur. Hal ini memang benar adanya. Perlu diketahui bahwa seni tombak ilahi abadi memiliki 3 kekuatan magis utama. Dengan kondisi Tanyun saat ini, hanya menggunakan kekuatan sihir paling lemah saja akan menghabiskan 60% kekuatan leluhur dari kolam roh. Setelah merenung sejenak, Tanyun mengepalkan tangannya, ingin sekali memajukan ranah miliknya. Dia tahu bahwa hanya dengan meningkatkan ranahnya, maka kapasitas kolam roh untuk menampung kekuatan leluhur akan meningkat secara signifikan. Hanya dengan begitulah, ia mempunyai harapan untuk terus-menerus menampilkan 3 kekuatan sihir agung dari tombak ilahi abadi. Setelah mengambil keputusan, Tanyun berganti pakaian menjadi jubah ungu dan senyum sehangat angin musim semi muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, di Tongtian Dojo, para dewa yang menyaksikan pertempuran menatap formasi pedang Dewa Hongmeng, bertanya-tanya dalam hati mereka, siapa yang akan mampu selamat. Di kursi-kursi di bawah kuil, para dewa dan penguasa kota berbisik-bisik dan mendiskusikan sesuatu. Duduk di kursi lantai atas menara ilahi, Yunzi menatap formasi pedang itu dengan seksama. Matanya yang indah menampakkan kekhawatiran yang mendalam. Guru besar Dao-King melihat ekspresi Yunzi dan berkata melalui transmisi suara, "Si'er, jangan terlalu khawatir, formasi pedang masih ada, yang berarti Yunir masih hidup." "Guru, tapi aku masih sangat takut." Mata Yunzi menampakkan kepanikan yang tak terkendali. Sementara sang guru dan murid tengah berkomunikasi secara diam-diam, sang putra mahkota Yu Cheng yang duduk di sebelah mereka tersenyum dan berkata dalam hati, "Bajingan sialan Xiaoxian itu jelas bukan tandingan Cikong." Adapun Cilong, marskal besar Dongsen yang duduk di kursi, dia tampak sangat tenang. Ketenangannya datang dari kepercayaannya pada putranya Cikong. Dia sangat yakin bahwa putranya akan mampu menghabisi Tanyun, mendapatkan izin menikah dari Kaisar Shizu, dan membawa kejayaan bagi keluarga Qi. Tiba-tiba, di hadapan semua orang, pedang pembunuh Dewa Hongmeng mulai bergetar, lalu berangsur-angsur memudar. Ketika para penonton tengah berdiskusi, Yunzi yang duduk di kursi kuil merasa sangat gugup. Dia takut kehilangan Tanyun. Baru sekarang dia benar-benar menyadari betapa dia peduli padanya. Wajah tua keriput Cilong dipenuhi kegembiraan. Dia yakin Tanyun pasti sudah mati. Tetapi adegan berikutnya membuat Cilong ketakutan. Di bawah pengawasan orang banyak, formasi pedang Dewa Hongmeng runtuh, dan 11 pedang ilahi Hongmeng melayang di atas panggung pertempuran Tongtian. Seketika, suara hormat terdengar dari ke-11 pedang. "Tuan, selamat atas kemenangannya." Di depan mata semua orang, Tanyun dengan rambut putih berkibar dan mengenakan jubah ungu berdiri di atas panggung dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tidak terluka, dan di arena pertempuran Tongtian yang besar tidak ada seorang pun kecuali Tanyun. Seolah-olah Cikong telah menghilang. Yunzi yang sangat khawatir pada Tanyun menangis bahagia saat melihat Tanyun masih hidup. Air mata pun mengalir dari matanya yang indah melihat Tanyun. Baik para penonton di kuil Tao Tongtian maupun para dewa di pegunungan di luar kota merasakan gelombang yang bergejolak di hati mereka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka mengira dalam sekejap saja pemenangnya pastilah Cikong, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pemenangnya adalah Tanyun. Oke guys, sampai sini dulu. Ini 8 episode jadi satu video ya, karena ketimbang Mimin bentar-bentar upload, mending langsung satuin aja. Ya beginilah ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.